Bismillahirrahmanirrahim. Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Jadi mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Ini maksudnya seperti uang suap dan sebagainya. Itu ternyata sudah ada di zaman Nabi Muhammad, bahkan sejak Nabi Musa ya, praktek-praktek suap, praktek-praktek korupsi, nepotisme, ya, kolusi itu sudah ada. Itu bukan praktek modern, itu praktek purba. Sehingga kalau orang melaksanakan itu sebenarnya nggak keren-keren banget, itu sudah warisan setan sejak dulu, karena setannya masih hidup, yang pelakunya kan mati, tapi setannya kan masih hidup. Sama dengan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Itu Abu Jahalnya, Fir'aunnya, Korunnya mati, tapi setan yang mengarahkan manusia untuk berperilaku seperti itulah ya masih ada, nggak mati gitu. Sehingga di sini disebut samauna di sini, orang yang suka lil kadhibi, mendengar berita bohong. Sampai sekarang ternyata ya banyak orang yang suka nge-like, orang yang suka nge-share berita-berita yang belum tentu benar, hoax dan lain sebagainya ya, gitu. Nah, sehingga ya pinter-pinternya kita untuk setelah ngaji, ya bersyukur kita karena sudah ngaji akhirnya tahu ya. Tapi kemudian pinter-pinternya kita setelah ngaji itu kemudian menjauhi itu. Menjauhi perilaku yang ternyata sudah ada di Quran sejak dulu. Ayat ini sebabun nuzulnya adalah diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, memaparkan bahwa pada masa zaman jahiliyah, ya, sebelum datangnya Islam itu, Bani Nadir ini satu dari kelompok Bani yang ada di suku Yahudi ya, suku Bani Israel, itu dianggap lebih mulia daripada Bani Quraidah. Ini sama-sama Bani Israel ya, sama-sama dari kalangan Yahudi. Bani Nadir itu dianggap lebih mulia dari Bani Quraidah. Maka jika seseorang dari Bani Quraidah membunuh seorang dari Bani Nadir, maka dilaksanakan hukum kisos. Balasannya dibunuh juga. Tapi jika dari Bani Nadir membunuh seorang dari Bani Quraidah, hukumannya cukup membayar tebusan 100 wasok tamar ya. Tamar itu apa tamar itu? Kurma ya. Jadi kurma yang beda kalau ada kurma yang sudah panen lah. Kurma yang sudah panen. Jadi 100 wasok. Wasok itu beberapa kilogram tamar, yakni kurma yang sudah panen, sudah matang. Nah, ketika Rasulullah Muhammad SAW sudah menjadi rasul, terjadi pembunuhan antara mereka, yakni antara Bani Quraidah. Lelaki dari Bani Nadir membunuh seorang laki-laki dari Bani Quraidah. Nah, biasanya kan yang ditegakkan adalah membayar tebusan aja 100 wasok tamar. Nah, saat hukuman akan ditegakkan, di antara mereka ada yang berkata, ya ini hanya disuruh tebusan aja. Lalu di antara mereka ada yang masih berkata, di antara kita loh ada utusan Allah. Mari kita minta fatwa kepada Muhammad. Lalu turun ayat ini. Jadi asbabun nuzul itu diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Jarir. Jadi betapa mereka hari-harinya itu suka
mendengar berita-berita bohong seperti yang kemarin sudah kita bahas, bahwa berita tentang Nabi Muhammad SAW dipelintir. Tapi bagi yang belum pernah, kemarin disampaikan, bahkan mereka itu Muhammad, lam ta'tuka, mereka itu belum pernah datang menemuimu, lam ya'tuka. Mereka belum pernah ketemu kamu, tapi ya suka mendengar berita-berita dari orang yang fasik tadi. Akaluna lisofti, dan mereka juga gemar memakan harta yang haram. Tapi kan haram di mata siapa ya? Orang sekarang korupsi itu sudah dianggap budaya. Lisofti itu suap ya. Seperti suap, korupsi, termasuk hal-hal yang riba, ya, termasuk bunga dari uang dan lain sebagainya. Maka fa'in ja'uka fakum bainahum au arid anhum. Maka ketika mereka meminta hukum kepadamu Muhammad tentang yang tadi misalnya, maka hukumlah, beri hukuman mereka. Tapi kalau kamu tidak mau ya au arid anhum, kamu berpaling aja dari mereka. Kalaupun kamu berpaling dari mereka, fa in tu'rid anhum fala yadurruka syai'a. Maka itu tidak akan memudaratkan engkau sedikit pun. Tidak apa-apa. Kamu bisa punya dua pilihan menghadapi Bani Israel itu. Karena kadang mereka minta hukum itu ya benar-benar minta hukum, satu sisi ya lah. Tapi di sisi lain kadang hanya ngetes itu. Hanya ngetes kamu itu. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qisti innallaha yuhibbul muqsitin. Kalaupun benar-benar kamu memberi hukum kepada mereka, maka berilah hukum dengan adil. Adil. Yang salah ya diputus salah. Meskipun saat itu Bani Nadir dianggap lebih tinggi dan lebih mulia daripada Bani Quraidah, sehingga kalau membunuh Bani Nadir membunuh Bani Quraidah cukup dengan tebusan 100 wasaq tamar. Tapi kalau Bani Quraidah membunuh Bani Nadir, maka tetap harus dikisos, artinya dibunuh. Tapi jangan begitu. Kamu tegakkan sesuai dengan aturannya. Nah, tegakkan sesuai aturannya. Ternyata di Taurat juga sama. Kalau ada orang membunuh, ya harus dibunuh. Tapi mereka tidak tegakkan itu. Maka ini, wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut Tauratu. Tapi bagaimana kamu akan memberi hukum mereka, sementara di sisi mereka, mereka itu sudah punya Taurat yang fiha hukmullah. Yang di dalamnya itu sudah ada hukum-hukum Allah, termasuk hukum qisas. Termasuk hukum qisas. Di mana kalau ada orang membunuh harus dibunuh. Termasuk kemarin ayat yang sudah kita pelajari, kalau mereka berzina harus dirajam. Tapi mereka tidak lakukan. Karena apa? Para pembesar mereka ternyata banyak yang melakukan itu, sehingga hukumannya dikurangi menjadi cukup cambuk saja. Kenapa? Ya karena mereka summa yatawallawna min ba'di dzalika. Kalaupun sudah kamu hukumi sesuai dengan kitab Taurat mereka sendiri pun loh, setelah kamu hukumi mereka akan berpaling dari itu. Kenapa? Wa ma ulaika bil mu'minin. Karena semuanya mereka itu sama kamu tuh nggak percaya. Jangankan sama Qur'anmu, wong sama Taurat mereka sendiri aja mereka tambah kurangi, mereka tutupi dan seterusnya. Gitu. Jadi betapa sulit Rasulullah waktu itu sebagai hakim di Madinah, sebagai penguasa di Madinah, tapi umatnya saat itu yang Muslim juga terbagi di beberapa segmen, ada yang sangat taat seperti Khulafaur Rasyidin dan para sahabat utama, ada yang masih separuh-separuh, ada yang masih sekedar simpatisan, dan ada orang-orang yang Yahudi dan Nasrani juga di saat itu.
Ada, jadi pendeta Nasrani maupun pendeta Yahudi, ulama Yahudi yang gitu itu sering mereka bilang amanah bi afwahim, walakin tapi tidak beriman fi qulubihim. Nah, kalau memberi hukum juga sulit sekali Rasulullah itu. Ya kan? Kenapa ya? Karena mereka ini sebenarnya tidak sungguh-sungguh. Sehingga waktu itu meskipun Nabi Muhammad SAW itu rulus Madinah, punya power di Madinah, tapi sungguhnya yang benar-benar iman hakul yakin kepada Allah, Rasul, dan Islam itu ya sedikit sebenarnya. Makanya kan ayat-ayat di dalam Al-Quran itu banyak yang ya ayyuhalladzina amanu aminu kan gitu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah gitu. Karena yang lahirnya beriman pun kadang imannya itu ya naik turun, menebal menipis, menghilang mendatang. Gitu, kadang putus, kadang nyambung. Itu. Karena memang tidak mudah untuk mengikuti Rasulullah itu. Nah, di situ kita kemudian refleksikan pada diri kita sekarang itu ujiannya itu. Mulai dari awal sama'una lil kadibi. Orang-orang Bani Israel itu suka mendengar berita bohong. Kemarin sudah ditanyakan tentang gimana Gus kita mengatasi atau menyiasati, menyikapi, merespon banyaknya kiriman dan apa yang ada di grup-grup WhatsApp, grup-grup Instagram, apa segala macam. Ya skip saja. Saya bilang gitu. Skip saja. Jangan biarkan beranda pikiran kita itu dimuati oleh berita-berita yang nggak jelas. Wih, ada video kubah bisa terbang sendiri. Usu. Semua ngomong subhanallah, subhanallah. Padahal trik kamera. Ngapain kita dibohongi yang seperti itu? Nanti ada dukun yang bisa yang orang terpental. Waduh. Wah, sakti. Ini apa toh ya? Di zaman yang sudah modern gini dan kita juga sudah beriman, masih mau aja bagikan dan berita-berita semacam itu. Udah gitu kita juga percaya aja ketika ada berita menjelek-jelekkan si A, tokoh si A, si B, setidak suka apapun kita sama mereka, jangan gampang percaya. Atau sebaliknya, berita baik-baik tentang tokoh si B, karena kita sangat suka sama dia, kita percaya aja, lalu kita bagi-bagikan. Padahal nggak gitu orangnya, nggak sebaik itu. Jadi akhirnya kita ini masuk di dalam perangkap yang disebutkan Rasulullah sebagai tanda akhir zaman, di mana berita bohong lebih digemari, berita dusta lebih disukai oleh orang, sehingga berita yang benar itu lama-lama dianggap aneh, termasuk berita-berita dari Allah. Kalau diajak bahas Quran itu garing semua itu ya, serba gitu. Padahal kalau berita dari Allah udah pasti benar dan tidak ada yang keraguannya, la raiba fih. Lalu akaluna lisuhti. Akaluna lisuhti jelas ini dulur. Ternyata praktek-praktek korupsi, praktek-praktek suap, praktek-praktek riba, praktek-praktek menghalalkan harta yang haram itu sudah ada sejak dulu. Jadi undang-undang anti korupsi itu sudah ada di Quran. Sudah ada ribuan tahun yang lalu. Jadi Corruption Watch itu Quran juga berfungsi sebagai itu. Makanya saya dan sampean ayo hati-hati terhadap hal-hal yang sudah dilaksanakan dan dijalankan oleh Bani Israel. Kita hindarilah. Itu dilaknat Allah. Kan? Lah orang-orang itu sudah mati. Iya, setannya masih hidup.
Sama dengan orang-orang yang menentang Nabi Rasul itu. Zamannya Musa ada Fir'aun, Qarun, Haman. Zamannya Nabi Ibrahim ada Namrud dan seterusnya. Termasuk bapaknya. Kan? Lah, kok mati, kok nular memang. Kenapa? Karena setannya masih hidup. Setan yang menggoda orang untuk mendustakan Ibrahim, juga setan yang sama yang mendustakan Nabi Musa, juga setan yang sama yang mendustakan Nabi Isa, juga setan yang sama yang mendustakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setan yang goda supaya apa? Korun setelah dapat cinta harta untuk hibunal malah hubban jama, cinta yang berlebihan. Juga setan yang sama yang menggoda Sa'labah di masanya Nabi Muhammad SAW. Yang mengajak cinta harta berlebihan. Juga setan yang sama yang goda saya dan sampean semua. Jadi jangan merasa korun itu hanya sebuah sejarah. Enggak. Itu setan yang sama yang menjerumuskan mereka. Termasuk Haman. Ilmuwan hebat di masanya Fir'aun yang kemudian diajak berkolaborasi dengan Fir'aun untuk merusak. Ya, mereka nggak merasa merusak. Mereka merasa bangunan-bangunan di masanya Fir'aun itu luar biasa, kokoh, hebat, keren. Iya, Haman itu insinyur top loh, arsitek hebat. Sehingga bangunan-bangunan di masa Fir'aun itu luar biasa loh. Ya, mereka bilangnya untuk kemakmuran, tapi di sana ada tersimpan kesombongan, di sana ada tersimpan penganiayaan, kezaliman, di sana ada tersimpan kejahatan dan seterusnya, kecurangan dan seterusnya. Nah, itu yang beda standar sehingga mereka tidak merasa itu. Termasuk ada korupsi, kolusi, nepotisme. Itu yang disebut di sini akaluna lisuhti. Nah, itu ayo kita hindari dulu. Iya. Mulai dari hindari sifat dan hati seperti korun, hindari sifat dan hati seperti Sa'labah, yang itu banyak menimpa pada manusia-manusia sekarang. Ya, jadi kemudian fa'in ja'uka fakum bainahum aw arid anhum, kita juga diperintahkan untuk memberi hukum kepada orang yang minta hukum kepada kita. Fa'in tu'arid anhum fala yadurruka syai'a. Tapi jika kamu berpaling dari orang seperti itu, ya tidak akan merugikan kamu sedikit pun. Fa'in hakamta fakum bainahum bil qisti. Dalam beberapa ayat yang lalu sudah kita bahas bagaimana perintah Allah untuk berbuat adil, termasuk ketika misalnya ada keluarga kita yang berkonflik dengan orang lain. Kecenderungan kita itu biasanya membela keluarga kita. Ya, tak? Tuh. Nah, ini ayo jangan, harus didudukkan persoalan sesuai proporsinya. Yang salah tetap diputus salah, yang benar diputus benar. Innallaha yuhibbul muqsitin, karena sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut tawratu fiha hukmullah. Tapi bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim? Kayaknya susah. Kenapa? Karena di sisi mereka punya Taurat, di mana di dalamnya ada hukum-hukum Allah yang mereka tsummayatawallawna min ba'di dzalik. Mereka sudah berpaling dari Tauratnya, apalagi dari keputusanmu. Ya sudahlah, wa ma ulaika bil mu'min, karena mereka sungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Maka kamu punya pilihan, mau memberikan keputusan atau tidak apa-apa. Itu tafsir dari ayat 42 sampai ayat 43. Tadi asbabun nuzulnya juga sudah saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini ada pemilihan, contohnya pemilihan presiden. Gimana? Ini ada pemilihan ya, termasuk pemilihan pemilu atau pemilihan RT, pemilihan kepala desa. Nah, itu untuk
supaya jadi itu membagi-bagi kepada masyarakat supaya milik dia itu termasuk barang dimakan barang haram nggak? Ya, jadi itu satu, nomor satu. Yang kedua, kembali ke ayat yang kemarin, ulama-ulama membohongi umat. Termasuk apa yang dibaca di talqin, nanti kamu dibaca di apa yang mayat diajari man rabbuka itu apa nggak benar bohong atau ngajari kebohongan kepada umat. Ya, jadi pertama kalimat yang disampaikan Pak Lektur itu bahwa apakah di tengah pemilu seperti itu misalnya ada orang bagi-bagi lalu nanti pilihlah aku gitu. Maka nanti disampaikan ya di dalam kita menerima itu kalau kita janji akan memilihnya lalu kita tidak memilihnya itu kita yang bohong, kita yang dosa justru. Jadi kalau kita misalnya pada saat mereka memberi, lalu kita tidak yakin akan memilihnya, ya sudah nggak usah diterima. Nggak usah diterima. Apalagi kita juga nggak tahu orang itu nanti amanah atau enggak dan lain sebagainya. Juga itu untuk memberi pelajaran supaya pilihan kita itu bukan berdasarkan uang atau berdasarkan materi yang mereka bagikan. Sehingga kita bisa lebih murni, itu yang pertama. Yang kedua, tentang kalimat siapa orang yang di dalam kubur, nanti mampukah mereka. Jadi orang yang sudah di dalam kubur ya, baik meninggal dunia, itu yang soleh maupun yang tidak soleh, itu mereka pada dasarnya tidak bisa mendengar perkataan manusia. Itu ada ayatnya, itu jelas sudah. Coba Pak Lektur dibuka di surat Fatir. Di surat Fatir itu surat ke-35. Ayatnya ke-14. Fatir surat ke-35 ayatnya ke-14. Ayatnya ke-14. Ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar suaramu. Dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenalkan permintaanmu. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Teliti. Nah, itu kan jelas ya. Mau diterjemahkan gimana? Jadi kadang ada orang yang malah meminta kepada yang di dalam kubur. Ayat ini sudah menjelaskan mereka loh tidak bisa mendengar kamu. Yang kedua, kalaupun mereka mendengar itu tidak bisa mengabulkan permintaanmu. Nah, itu udah jelas kayak gitu loh. Ini ayat bukan perkataan saya itu. Nah, itu dipertegas lagi ayat 22. Monggo dibaca siapa gantian. Suratnya tetap sama, Fatir, tapi ayat 22. Siapa? Ayo gantian. Yang ayat 22, surat Fatir. Sama ayat. Tidak pula sama orang hidup dengan orang yang mati. Sungguh Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Loh, lah kalau Nabi Muhammad SAW yang sakti mandraguna,
yang sudah solehnya tingkat paling tinggi, yang kedekatannya dengan Allah juga sudah tidak ada yang menandingi, yang jelas-jelas mukjizatnya paling hebat. Itu saja dikatakan sama Allah, kamu tidak bisa loh Muhammad menjadikan orang dalam kubur dapat mendengar. Lah kok cuma seorang Gus seperti saya, seorang kiai seperti Pak Jo, kok bisa membuat orang di dalam kubur mendengar? Itu ceritanya piye? Ceritanya gimana? Nanti sampean kalau ditanya gini jawab apa gini ya, lo itu ceritanya gimana itu loh. Ayatnya jelas. Memang ada satu hadis ya, ada satu hadis Rasulullah bersabda, mereka ketika kamu kuburkan, mereka itu begitu mendengar terompah kamu katanya. Nah, hadis itu kekhususan bagi apa? Jika Allah berkehendak untuk memberikan pendengaran terhadap sebagian orang, itu urusannya Allah, pengecualian. Tapi secara umum itu tadi gitu ya. Secara umum begitu, sehingga pengecualian itu adalah ya sekedar hanya mendengar terompah, tidak bisa mendengar suara dan komunikasi, karena kembali kepada keumuman dari ayat tadi ya. Jadi supaya kita tidak salah di dalam beribadah ini, kita kembali saja kepada nas Al-Quran. Saya rasa itu. Baik. Ada lagi? Izin Gus. Ya, Bu Dea, silakan. Jadi sogokan makanan tuh boleh dimakan nggih? Kalau saya memang mau pilih paslon A misalnya. Terus dia bagi-bagi makanan. Padahal menurut dia tuh bukankah dia itu nyogok saya? Walaupun saya memang sebetulnya tanpa disogok pun saya akan milih dia. Masalahnya Ya. sekarang makanan itu halal apa haram gitu kalau aku makan. Terima kasih Ya, Gus. jadi sebenarnya itu kan pemberian, tolong ya, suap itu sebenarnya definisinya lebih kepada sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang punya kuasa, yang kemudian dengan suap itu seseorang itu menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaannya. Jadi suap itu dari rakyat atau dari bawahan kepada atasan atau kepada pemerintah yang berkuasa untuk melakukan sesuatu di luar aturan yang sebenarnya. Itu di sana suap itu sebenarnya. Jadi sesuatu yang diberikan yang membuat aturan itu tidak dijalankan sesuai dengan semestinya. Itu suap itu di situ. Sehingga misalnya pendaftaran apa, kemudian harusnya dia tidak masuk, tapi karena bisa di lewat tertentu jalan lalu masuk. Nah, itu suap ke sana. Tapi kalau pemberian misalnya dari orang yang ingin dipilih dan sebagainya, ini masih perbedaan pendapat apakah itu termasuk suap atau pemberian atau sesuatu yang sifatnya ucapan terima kasih atau keinginan untuk beda ya. Karena kalau suap itu kan ya itu tadi, orang yang disuap itu adalah orang yang memiliki kewenangan dan kebijakan, lalu dengan adanya suap itu dia menyalahgunakan kewenangannya itu sehingga memutuskan sesuatu atau membuat kebijakan yang di luar aturan. Jadi penyelewengan aturan. Jadi kalau sampean konstituen atau rakyat, sampean tidak memiliki wewenang apapun untuk menyalahgunakan aturan apapun. Jadi memang ada aturannya. Yang dilarang itu adalah yang membagi-bagikan uang. Nah, sekarang itu malah disiasati, jadi dia membagi-bagikan uang aja tanpa ngomong inilah aku itu. Nah itu udah nggak kena hukum itu. Kalau undang-undang pemilu itu kan membagikan sesuatu, lalu dia mengatakan pilihlah aku, itu baru kena itu deliknya. Tapi kalau dia membagikan sesuatu tapi tidak mengatakan pilihlah aku, dia nggak kena apa-apa, itu dianggap sedekah itu. Sehingga beda antara hukum positif dan hukum
di dalam fikih kita ya. Sehingga kalau misalnya sudah yakin ya enggak apa-apa itu. Sampean memang ada transaksi di situ itu. Ada lagi? Tapi memang akan lebih baik kalau kita hindari itu ya. Ya, kamu tak dukung dan jadi tentunya dipilih. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam, Bu Tanti. Monggo. Itu masih bab atas Budiah ngendikan apa pertanyaan Budiah tadi lah, itu seandainya kemarin itu ada yang ya mencalonkan ke rumah, nah, tahu-tahu itu saya pas nggak ada, yang ada anak kok ngasih amplop, ngasih sembako, suruh mendukung. Itu antara mendukung sama menyoblos itu persamaannya gimana, Gus? Ya sama, kalau nyoblos sama mendukung ya bodoh. Kalau mendukung kan dengan cara menyoblos berarti ya mendukung kan gitu. Jadi saya lebih tertarik gini Bu Tanti, Bu Dia, Pak Letul dan semuanya, bahwa terlepas dari mereka memberikan sesuatu, ketika kita memilih seseorang itu memang kita punya tanggung jawab dunia dan tanggung jawab akhirat ya. Jadi ketika kita memilih seseorang, lalu seseorang itu berbuat dolim, kita itu juga kena dosa jariah karena telah memilih orang yang dolim gitu loh ya. Baik di legislatif, di desa dan sebagainya. Makanya itu hati-hati banget. Lalu di akhirat kita juga kena itu. Makanya memang memilih itu harus benar-benar apa ya. Pertama ya kita lakukan riset tentang orang tersebut. Kemudian minta petunjuk kepada Allah. Itu baru persoalan pemimpin di dunia loh ya. Pemimpin urusan pemerintahan, urusan kenegaraan, itu loh kita harus hati-hati dan juga minta petunjuk Allah. Apalagi pemimpin urusan akhirat kita ya. Pemimpin agama kita, guru kita, pembimbing kita. Waduh, itu harus benar-benar hati-hati ya. Jangan hanya berdasarkan viral, berdasarkan pengikut banyak, berdasarkan ganteng, cantik, apalagi hanya berdasarkan suka atau enggak suka itu. Ya, malah ada ini jamaah SPMA ini yang ikut SPMA itu karena nggak suka SPMA gitu. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan nafsunya. Lalu dia memutuskan bahwa oh yang tidak sesuai nafsuku ini pasti benar gitu. Karena nafsuku ini banyak kelirunya ya gitu kan, itu kan hebat gitu. Jadi tapi orang yang semacam itu kan dikit. Kebanyakan orang kan justru menghindari yang tidak sesuai nafsu. Tapi kalau dia menemukan sesuatu yang tidak sesuai nafsu lalu malah diikuti, dan memang begitulah ihdinas siratal mustaqim. Siratal anbiya'i wal mursalin itu kan tidak disukai manusia. Gitu kan? Nah, dalam memilih pemimpin ketika di dunia maupun di akhirat itu punya konsekuensi masing-masing. Kalau memilih pemimpin di dunia dan kita keliru, kita masih bisa tebus 5 tahun lagi gitu. Tapi kalau memilih pemimpin untuk akhirat kita, lalu keliru, di sana baru tahu kelirunya, tidak bisa kita balik itu loh. Itu one chance, one shot. Jadi cuma sekali kesempatan, sekali tembakan pilihan gitu. Sehingga kalau kita tidak benar-benar hati-hati, salah memilih, itu yang diceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat 166, 167, surat Ibrahim ayat 21, surat Al-Ahzab ayat 66, 67, 68, dan banyak ayat lain. Di mana wong cilik jadi korban akibat salah milih pemimpin. Orang rendahan yang kemudian celaka karena pembesar mereka, murid yang cilaka karena salah milih guru, santri yang cilaka karena salah milih, ya dan seterusnya. Itu yang harus kita hindari, sehingga ketelitian kita di dalam dan kewaspadaan kita dalam setiap hal, termasuk dalam politik ya. Sekali lagi. Oke, ada? Oke, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, berfaedah. Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim.
إلى آخر. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وعلنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. بارك ربنا وتعالى الحمد لله وقد أستغفرك وأتوب إليك. اللهم ادع عنا البلاء والوباء والمسكين من الجن والشيطان من كفر. ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين الغرق. وانت علينا باب السماء برحمتك. اللهم انزل علينا رحمة بيتدرقة الأنفر. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب الملك والشهادة لا إله إلا أنت أمرك من شر أعوذ بالله من جند البلاء والوباء درك الشقاء والسوء والشماتة المدام من الإنسان. وناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ لنا الصبر والثبات أقدامنا وانصرنا كافرين وتوفنا مسلمين. وقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imama